Hari itu langit begitu mendung, seakan tahu apa yang akan terjadi. Aku duduk di pojok ruang rumah, tangan menggenggam erat foto lama. Foto itu hanya menunjukkan kami bertiga, ibu, ayah, dan aku tengah tersenyum di depan rumah. Itu adalah foto terakhir kami yang lengkap. Sekarang, semuanya hancur. Aku masih ingat betul hari itu, ketika aku mendapat telepon dari rumah sakit. Waktu itu, aku sedang duduk di bangku sekolah, tidak tahu apa yang akan menanti setelah bel. Tiba-tiba, suara tegas di telepon mengabarkan bahwa ayahku telah pergi. Dadaku terasa sesak, seakan udara di sekitarku menghilang begitu saja. Aku seperti tercekik oleh kenyataan yang tak kuinginkan itu. Ayah, yang selama ini selalu menjadi pelindungku, kini tidak ada lagi. Aku berlari pulang, tak peduli hujan yang turun deras, tak peduli bahwa aku telah melanggar aturan. Semua yang ada di kepalaku hanya satu, ayah sudah tidak ada. Sesampainya di rumah, aku melihat ibu berdiri di depan pintu, matanya merah dan wajahnya pucat. Ada sesuatu di matanya yang berbeda, ada kesedihan yang begitu mendalam yang aku tak pernah bisa bayangkan. Ibu hanya bisa memelukku, tanpa sepatah kata pun. Hari itu adalah awal dari kesendirian yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya. Di hari pemakaman ayah, aku hanya bisa diam. Aku berdiri di samping ibu, namun rasanya seperti aku tidak berada di sana. Semua orang berdiri mengelilingi kubur ayah, tetapi aku merasa terasing. Tidak ada kata yang bisa mewakili perasaan ini, hanya kebisuan yang memenuhi kepala dan hatiku. Semua terasa seperti mimpi yang buruk, dan aku ingin terbangun, ingin ayah kembali lagi. Namun kenyataannya, ayah tidak akan pernah kembali. Dia pergi meninggalkan kami, dan aku merasa seperti dunia ini tiba-tiba terbalik. Tak ada lagi ayah yang memberiku pelajaran hidup, tidak ada lagi tangan besar yang menepuk punggungku saat aku merasa ragu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hari-hari berlalu, dan meskipun ibu berusaha menguatkanku, aku merasa kosong. Ibu berusaha untuk tetap tegar, mencoba menggantikan posisi ayah, meski aku tahu dia pun sangat terluka. Setiap malam, ketika kami duduk di meja makan yang sepi, aku merasa ada yang hilang. Tidak ada lagi suara tawa ayah, tidak ada lagi cerita-cerita lucu yang membuat kami tertawa bersama. Hanya hening yang mengisi ruang-ruang itu. Aku sering duduk sendiri di kamarku, melihat foto-foto ayah yang terpajang di dinding. Ayah, kenapa kamu pergi? Aku bertanya dalam hati, berharap dia bisa menjawab. Aku ingin bercerita banyak hal padanya. Aku ingin dia tahu bahwa aku sangat merindukannya. Tapi yang aku tahu, dia sudah pergi, dan aku harus belajar hidup tanpa kehadirannya. Di sekolah, aku mencoba untuk melanjutkan hidup, meskipun berat. Teman-temanku berusaha untuk menghiburku, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan tempat ayah di hatiku. Di dalam kelas, aku merasa terasing. Semua orang masih sibuk dengan dunia mereka, tapi aku merasa sepi. Seperti tidak ada yang mengerti apa yang aku rasakan. Aku tahu, ibu dan aku harus terus berjalan meski tanpa ayah. Aku harus kuat, karena aku tahu itu yang ayah inginkan. Mungkin dia tidak akan bisa melihat aku tumbuh dewasa, tapi aku akan terus berusaha membuatnya bangga. Namun, tak peduli seberapa keras aku mencoba, ada ruang kosong di dalam hatiku yang tak bisa diisi. Itu adalah ruang yang hanya bisa diisi oleh ayah. Dan meskipun waktu terus berjalan, aku tahu dia akan selalu ada dalam kenanganku. Ayah, aku sangat merindukanmu. Kehilangan ini mengajarkanku satu hal. Hidup ini tidak selalu bisa diprediksi. Kita hanya bisa berusaha untuk menghargai setiap detik bersama orang-orang yang kita cintai. Karena siapa tahu suatu saat mereka akan pergi, dan kita harus siap untuk melepas mereka. Tetapi kenangan dan cinta mereka akan tetap hidup dalam diri kita selamanya.